Baik, sudah langsung 9 orang. Baik, kita mulai aja ya langsung ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening guys. Kita berjumpa lagi dengan kelas bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan 1 minggu 2 kali ini tidak membuat teman-teman mulai bosan ya. Karena kemarin saya menggantikan Pak Adi ya hari Selasa. Sekarang kebetulan Pak Andri sedang ada keperluan, jadi saya gantikan. Gitu, mudah-mudahan bisa masih semangat. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu ya. Berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam ini mudah-mudahan. Baik, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam ya. Baik, saya sebenarnya mau membahas PR, tapi saya nggak tega karena jaraknya hanya 3 hari ya sampai malam ini. Apakah sudah selesai PR-nya? Saya nanya aja, apakah sudah selesai? Oh, Mas Dharma ini baru baru muncul lagi, Mas Dharma. Kemarin-kemarin kemana, Mas? Oh, muncul ya? Iya, iya, iya. Yes, yes, yes. Iya, saya ngecek aja. Oh, English class. Oh, itu tuh Mas Dharma toh. Pantesan. Iya, iya, iya. Untuk yang presentasi mungkin nggak minggu ini deh, minggu depan aja ya. Tidak apa-apa, minggu depan aja. Iya, nggak apa-apa. Iyalah, kangen. Atau yang barangkali yang sudah selesai. Wah, nggak mau Pak, minggu depan Pak. Nunda lagi, mending sekarang aja presentasinya. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ada yang sudah selesai ya, silakan, monggo dipresentasikan. Kita berbagi saja. Mbak Situnar A ini nggak bisa ngobrol di ini ya soalnya ya. Oke, yang sudah selesai silakan mau presentasi. Tidak apa-apa. Barangkali langsung ingin berbagi. Pak, saya sudah selesai Pak. Oh, itu bagus. Nggak apa-apa. Saya hargai itu. Luar biasa. Baik, sebelum presentasi, siap-siap. Barangkali ada yang mau presentasi. Barangkali ada yang mau diskusi malam ini. Persilakan. Tapi kita bahas soal dulu ya. Halaman 11. Coba buka bukunya halaman 11. Coba buka bukunya halaman
Berapa tadi? 11. Oke, sudah. Sudah dikerjakan? Yang nomor 2 itu arrange the scrambled words below into good sentences. Sudah, bagus. Coba. Ada yang mau maju? Nomor 1. Arrange, ya. Kita susun kembali. Susun kembali kalimat acak, gitu kan. Ya, gitu, ya. Ya, selamat malam Mbak Nisa. Kalau boleh satu orang, saya maju. Oke. Boleh Mbak Nur Aini, silakan. Nomor 1 coba jawab. Apa itu? Kita bahas PR yang halaman 11 ya. Gimana? Nomor 1 ini jawabnya satu orang satu aja deh. Ya. Nanti siapa yang mau maju, ngacung, baru saya beri silakan menjawab gitu ya. Biar berani. Nah, oke, siapa? Mbak Siti Khairiyah mau maju? Nomor 1 Mbak Siti, nomor 2 Mbak Mayuka, nomor 3 Mbak Siti Khairiyah ya. Sebentar Mbak. Sebentar dong, sebentar. Ini apa? Kita majunya satu-satu. Ya, Mbak Monika, Mbak Siti, sebentar ya. Oke, nomor 1 tadi Mbak Siti Nur Aini. Nomor 2 Mbak Mayuka. Nomor 3 Mbak Siti Horia. Nomor 4 tadi Mbak Nisa. Nomor 5 tadi mau apa? Siapa lagi nomor 5 ini? Saya sebutin namanya dulu. Saya tulis namanya dulu, silakan. Yang mau menjawab. Nanti kita bareng-bareng mengoreksinya gitu loh. Selamat malam Mbak Sumarni. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nah, itu Mbak Lina katanya. Jauh banget nomor 10. Nomor 6 aja belum. Nomor 5. Nomor 5 tadi siapa? Nomor 5 tadi Mbak Fitri ya? Mbak Fitri ya. Halaman 11. Halaman 11. Ayo, nomor 6 siapa? Oke, Mbak Sri. Oh, nomor 6. Mbak Monika nomor 7 aja ya. Oke, Mbak Sri nomor 6. Nomor 8. Nomor 8 siapa ini? Ayo mana? Kemarin
Siapa lagi grup bunga itu? Jasmine, kenanga, lily, lavender, edelweiss. Ayo. Oke, Mbak Sumarni. Iya, hafal. Insya Allah hafal semua deh. Hafal semua kok. Saya kenal orang-orangnya. Nggak cuma nama. Orang-orangnya saya kenal. Ini siapa, ini siapa. Masa udah 2 semester kan nggak kenal. Ayo, satu lagi, nomor 9. Nomor 9, angka keramat. Kok nggak ada ini? Nggak pernah, bukan nggak pernah. Belum pernah. Nanti juga saatnya ketemu kok. Kemarin saya ketemu teman-teman, tapi Mbak Monikanya nggak ada. Saya ketemu Mbak Andini, Mbak Sumarni. Iya, belum. Nanti deh. Kalau saya rencananya mau ke Yunlin. Nah, Yunlin County deket nggak tuh? Rencananya mau ke sana. Ayo, nomor 9. Mbak Uus saja dah. Mbak Uus ya, nomor 9 ya. Mbak Uus kayak ini. Oh, belum siap. Ayo, siapa lagi dong? Mas Dharma aja, Mas Dharma. Mas Dharma mana? Mas Dharma aja ya. Oke. Mas Dharma. Oke, orang-orangnya udah siap semua kan di sini? Oke, sekarang nomor 1. Mbak Siti Nuraini. Coba Mbak, apa jawabannya Mbak? Jawabannya apa? Saya tadi nggak lihat. Oke, Mbak Siti Nuraini. You can also put sauce if you like. Nah, kita koreksi bareng-bareng ya. You can also put sauce if you like. Nah, oke. Kita punya jawaban nih dari Mbak Siti Nuraini. Oke. Gimana menurut teman-teman? You can also put sauce if you like. Gimana? Oke, saya ini aja ya. Saya koreksi aja langsung. You itu ada subjek. Can also put-nya itu ada verb. Sauce itu ada objek ya. Ini ada if conditional, kemudian ada subjek lagi, ada verb lagi. Oke. Ini kita belajar
grammar lagi. Nah, kita juga belajar grammar lagi. Jadi, setelah satu kalimat ini, nah SO ini, itu kita satu kalimat itu terdiri dari subjek dan verb. Nah, kalau misalkan lebih dari subjek dan verb, misalkan mau nambah satu subjek lagi, mau nambah satu verb lagi, biasanya itu dihubungkan. Penghubungnya banyak, namanya conjunction. Kata hubung, conjunction. Jadi ada kata hubung di sini if. Nah, if itu sebagai penghubung dari kalimat pertama. Kita ngelihatnya dari artinya aja dulu. Artinya apa, Mbak Siti Nur Aini? You can also put sauce if you like. Halo, bisa dengar suara saya? Atau ada gangguan koneksi internet? Dengar. Oke. Ya udah deh, saya koreksi aja langsung kali ya. Nah, you can also put sauce if you like. Saya tadi nanya itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Atau sudah tahu semua? Jika kamu boleh taruh atau tambah saus jika kamu suka. Nah, ya. Di sini ada dua alternatif sebenarnya ya. Oke. Nah, punya alternatif lain nggak selain ini kalimatnya? Jadi, teman-teman juga bisa begini, if-nya itu disimpan di depan. If you like, tapi pakai koma ya. You can also put sauce. You can also put sauce, gitu kan? Itu bisa. Oke. Sekarang Mbak Mayuka. You can help me to peel the onion. Wah, sudah pintar semua ini. You can help me to peel the onion. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, saya cantreng aja langsung deh. Ini bisa. Ini betul. Koi Mbak Siti Hoiriah sekarang. Oke, Mbak Siti Hoiriah. Mbak Siti mana ya? Atau Mbak Nisa dulu nggak apa-apa. Ngacak deh nomornya. Yang bisa duluan silahkan. Nggak usah urut juga nggak apa-apa deh. Yang bisa barangkali Mbak Sitinya belum siap.
Wah, ternyata ada yang menganalisis nih. Wah, bagus, Pak. Saya kira pada tidur. Jadi, Mbak Nisa mau ngoreksi nomor 2 ini. Mbak Mayuka nih kurang tepat pertanyaannya. Karena itu adalah sebuah kalimat pertanyaan. Namanya kalimat pertanyaan itu harus ada tanda tanya. Nah, oke. Mbak Nisa teliti juga ini. Kalimat asking sentence. Lupa nggak kebaya, Pak? Hah? Kebaya. Nah, kalau kalimat asking, tinggal apa ya, Mbak? Tadi misalkan gini, Mbak Mayuka, gini gitu maksudnya. Ini masih kurang tepat, Mbak. Bener nggak? Coba. Ada yang mau mengoreksi itu karena kalimat pertanyaan. Asking. Kalimat pertanyaan. Ayo, perbaiki. Ayo, perbaiki. Ini nomor 2 dulu. Nah, ini Mbak Siti Hoiriah ya. Jadi yang benernya gini. Ini tepat nih, Mbak. Can you help me to peel the onion? Nah, gitu ya. Oke. Terus nomor tadi Mbak Siti Hoiriah ada gini, how is procedure text describe something accomplished. Nah, Mbak Siti Hoiriah. Apa itu artinya? How is procedure text describe? Nah, ini. Ini kita koreksi lagi ya. Ada Mbak Nisa nih yang bantu koreksinya. Wah, ayo teman-teman yang lainnya juga ikut koreksi ya. Yo, ini apa nih yang bisa memperbaiki? Karena di sini ada is, ada describe dalam satu kalimat. Jadi, ya cuma satu. Iya cuma satu, Mbak.
Masa dibetulkan. Apa ini artinya sih sebenarnya? Coba artinya apa? Maksudnya apa ini? Nomor 3. Bagaimana kalau prosedur text is ada prosedur teks, ada teks prosedur. Nah, yang benar yang mana? Procedure text describes how something is accomplished. Nah, is describe itu udah kurang betul. Oke, macam-macam. Jawabannya macam-macam. Bagus, bagus. Ayo, kasih masukan lagi. Ada yang pendapat lain nggak? Subjeknya mana sih subjeknya? Coba. Ya, betul Mbak Siti Nuraini. Sekarang kita definisikan per komponen atau per kata. Ya. Iya, benar. Iya, betul. Itu udah betul. Yang nomor 20 betul, Mbak. Isnya memang 2, tapi yang sekarang isnya 1 karena describe-nya itu bertindak sebagai verb. Nah, kalau yang to describe itu namanya eh bukan 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 verb ya. Jadi maksudnya gini, to tambah infinitif gitu. Jadi bisa aja gini. Nah, you can eat to fulfill, nah, your stomach. Nah, contohnya gitu. Gini. Oke, gini. Jadi, ini juga ada 2 kan? Ada verbnya ada 2 nih. Ada eat sama fulfill. Tapi begitu pakai to, itu jadinya infinitif. To plus infinitif. Nah, ini hanya jadi berperan sebagai apa namanya pernyataan ya atau penjelasan. You can eat, kamu bisa makan to fulfill your stomach. Nah, untuk memenuhi perutmu gitu misalkan. Untuk mengenyangkan perutmu. Nah, di sini ada verb di fulfill, ada verb di eat. Nah, kalau ada 2 verb kayak gini harus ada kata ini ya, to-nya. Itu harus yang to ini. Ini apa nih ya? To infinitif namanya. To plus infinitif. Jadi contoh lainnya adalah contohnya gini contoh lainnya. Yang nomor 20 saya ambil ya. Procedure text is to describe how something is accomplished. Nah, itu. Ini udah susunannya udah benar. Nah, yang jadi pertanyaan yang seperti apa, Mbak? Mbak Nisa. Ini kan subjek. Procedure text itu subjek, is itu verb. To describe. Nah, ini jadinya apa namanya? To infinitif namanya. To plus infinitif. INF.
How. Nah ini how ini subjunctif apa konjungtif? Bukan. Ini adalah subjunctif. Subkalimatnya untuk kalimat bersetara ya, untuk kalimat setara. How something itu ada s lagi. Oops. Something itu s lagi. Is itu verb lagi. Is accomplished verb ya. Dia bentuk passive voice, jadi verb 3 ini. Ada is accomplished. Nah, itu adalah is-nya itu to be plus verb 3. Itu ini passive voice. Bentuk passive form. Passive form. Nah, lumayan rumit ini ya kalimatnya ya. Iya, seperti itu Mbak Siti. Wah, luar biasa ini. Teman-teman analisisnya keren-keren. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Siti Nuraini, Mbak Monica ya. Kita jadi tahu. Ya. Ya, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi jawaban nomor 3 adalah, nah itu deh, kita langsung jawaban nomor 3. Procedure text describes describe apa? How something is accomplished. Nah, gitu ya. Oke, masih ada ini. Hah? Iya, Mbak Siti. Waduh, connection loss. Waduh, kenapa ini? There's something wrong here. I don't know why. Oh my god. Halo teman-teman. Halo, cek 1 2 3. Mohon maaf, tadi internetnya mati tiba-tiba. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan sebentar. Iya, cek 1 2 3, coba rame lagi. Iya. Cek juga. Iya, ada. Oke, dengar. Oke. Jaringannya jelek tadi. Iya, suaranya on off. Internetnya mungkin sudah lelah ini. Atau kitanya terlalu bersemangat jadi internetnya sudah lelah. Oke ya, dia mulai lelah. Oke. Let's next to the number 4. Come on. Your turn.
Your turn. Come on. Mbak Nisa. Apa Mbak Nisa? Iya, saya cuma menyapa saja. Iya, oke. Don't swim. Don't swim. Oke. Halo, cek, cek. Hilang lagi? Oh, ada. Kirain hilang lagi. Internet di kampusnya kurang bagus nih. Maklum ya. Sabar ya. Don't swim in the deep swimming pool. Nah, oke. Let's check. Let me check it. Don't. Ini kita larangan ya. Ini masuk ke larangan. Iya Mbak Yuni, nggak apa-apa. Silakan masuk Mbak Yuni. Don't swim in the deep swimming pool. Oke. Saya kira tidak ada yang perlu dikoreksi ya. Itu sudah tepat. Don't swim. Tahu kan don't swim? Jangan renang di kolam renang yang dalam. Oke, sekarang lanjut Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Imperatif. Nah, ini katanya. Masuknya imperatif bukan? Ya, betul. Itu namanya juga perintah. Itu perintah kan? Jangan renang. Perintah atau rujukan. Gitu kan? Jangan renang di kolam renang yang dalam. Gitu Mbak Nisa. Itu juga termasuk imperatif sentence. Mbak Nisa bisa lihat di halaman 7 ya. Imperative sentence itu. Di sana ada, if we forbid someone to do something, we use don't or never. Oke. Jika kita mau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, kita menggunakan kata don't or never. Bisa juga gini, if you cannot swim, nah ada lagi nih, if you can't swim, you don't swim in the deep swimming pool. Seperti itu. Jika kamu tidak bisa berenang, kamu dilarang berenang di kolam renang yang dalam. Itu juga bisa. Itu pengembangan kalimatnya. Oke, sekarang ke Mbak Fitri. Mbak Fitri tadi jawab D and enjoy it at cracker. Ayo, Mbak Fitri menjawab the end, enjoy it at cracker.
Ayo, kita coba lihat kalimatnya. Wow, wow, wow. Well, well, well. Ini bulurahnya keluar semua. Bulurahnya sampai turun gunung ini. Oke, oke. Ya, oke. Jadi yang Mbak Fitri ya, itu memang sebelum kita menggunakan atau menyusun kalimat, kita harus tahu dulu maksud dari kalimat itu. Tahu artinya, itu udah jelas pasti ya. Atau menebak-nebak lah. Oh, cracker. Cracker itu yang biasa di biskuit. Nah, biskuit cracker. Aduh, cracker berarti eh, apa yang renyah-renyah gitu. Oh, berarti itu adalah sebuah kata benda, noun. Kemudian yang add. Add itu kan berupa apa kata kerja, menambahkan sesuatu itu add. Coba tambah ini, tambah itu menambahkan. Oh iya, berarti yang pertama add. Nah, di nomor 11 pun, maksudnya nomor 11, nomor 5 itu sudah ada tanda huruf besar untuk pertama kali kalimat. Jadi sebenarnya teman-teman langsung bisa melanjutkan ya. Karena sudah ada dikasih apa namanya? Contekan. Misalkan huruf besar di awal kalimat itu. Berarti yang add itu ada di yang pertama. Ya, bener kan? Add the cracker and enjoy it. Nah, ya gitu. Aduh, kok lost lagi koneksinya? There's something wrong with my connection. Halo. I'm here, stay with you. Halo, bisa dengar suara saya? There's some trouble with my connection here. I'm sorry. Your internet connection is lost. So, what should I do? I don't know. Waduh, gimana ini? Coba saya menggunakan WiFi. Oke, halo. Halo teman-teman. Halo. My connection is lost. Sorry. Halo, cek, cek. Satu. Cek 1, 2, 3. Cek suara. Halo. Dengar, dengar. Sekarang udah dengar? Waduh, ini parah ini internetnya. Halo teman-teman. Oh, udah dengar ya? Oh iya. Ini saya nggak tahu kenapa internetnya lagi molor kayaknya ini. Mohon maaf ya teman-teman. Mbak-mbak, Mas. Koneksinya sudah lemot. Minta di lem biru. Kalau bisa dipegang mah nggak apa-apa. Ini koneksi kan nggak bisa dipegang. Lempar beli yang baru. Oke. Saya sekarang pakai WiFi, bukan pakai LAN lagi. Ini koneksi LAN-nya kayaknya bermasalah. Harus di lem biru ini. Ya ini saya ada di lantai atas ini. Harus nyari sinyal. Ayo naik berjamaah, naik tower.
Iya, iya, iya. Manja tower. Ya, semacam itulah. Oke. Ahai. Itu tuh ahainya gitu suaranya. Ahai gitu. Ya, ya, ya. Oke. Back to the topic. Wah, siap, Bu. Bu Lurahnya udah protes nih. Oke, lanjut ya. Yang tadi apa? Add the cracker and enjoy it. Oke, gitu ya, Mbak Fitri ya. Sudah dengar? Saya gak usah teriak-teriak deh. Gini aja udah cukup. Jelas ya? Oke, baik. Baik, sekarang kita menuju nomor 6 ya. Nah, sekarang ke Mbak Sri Rejeki. Ayo Mbak Sri Rejeki. Sudah disiapkan jawabannya? Ups. Oke. Mbak Sri Rejeki sudah stay tune. Bentar Mbak, saya hapus dulu katanya ini ya. Ups. Oke. Tadi apa? Add 2 glasses of water. Nah, gampang ya. Di situ udah ada add sebagai kata pertama. Add 2 glasses of water. Bisa nggak? Add 2 water of glasses. Bisa nggak? Add 2 water of glasses. Bedanya apa dengan add 2 glasses of water? Iya. Saya kan nanya Mbak. Bisa nggak? Oke, cannot. Iya, iya, iya. Oke, oke. Siap, siap. Nah, itu yang glass itu nggak bisa. Justru. Karena glass itu bentuknya singular. Singular. Sedangkan ada two, ya itu ini sudah tepat kok. Ini sudah tepat. Add 2 glasses. Gitu ya. Kalau yang add water of 2 glasses atau add 2 glass of water itu sudah merubah kata. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Merubah soal. Bu Lurah, jangan ngubah soal Bu Lurah. Oke, sekarang ke Mbak Monik. Mbak Monik. Mbak Monika. Cek satu. Oh, masih terdengar ya. Lagi ngetik katanya Bu. Nanti diprotes lagi saya. Lagi ngetik, sabar. Tuh, kan baru juga diomongin. Oke,
Oke. Pour the flour and seasoning into a bowl. Bowl. Okay. Pour the flour and seasoning into a bowl. Nah, betul ya? Kalau sesuatu yang dituangkan itu bentuknya cair atau padat? Cair. Kalau yang padat dituangkan atau diapakan? Kalau yang padat diapain? Iya. Put, add. Ini kok ada yang ditabok, ada yang dibanting. Iya. Tuh, kenapa? Iya itu. Gak apa-apa. Oke, lanjut ke nomor 8. Mbak Sumarni. Mbak Sumarni J. Mana Mbak Sumarni J? We need an egg to make an omelette. Pour out. Saya jarang dengar pour out itu. Belum pernah dengar saya pour out. Coba adanya pour into biasanya. Pour into atau pour out saya belum pernah dengar. Ini tepuk tanganin siapa ini tuh? Tepuk tanganin Mbak Sumarni. Coba kita lihat, kita cek ya. We need an egg to make an omelette. Ya, pour out itu dibuang katanya, kata Mbak Siti. Pour in to, nah itu kan tuangkan ke dalam kan, tuangkan ke dalam gelas, tuangkan keluar. Nah, tuangkan keluar itu dibanjur. Dibanjur itu pour out. Dibanjur. Dibuang, dibanjur. Gitu kali ya. Oke. Mbak Marni, jawabannya sudah tepat ya. We need an egg. Kenapa pakai an? Karena itu adalah singular. Singular. Terus to make an omelette ada omeletnya adalah singular. Jadi ada an. Kenapa enggak e? Karena o satu-satunya adalah huruf vokal, huruf hidup gitu. Oke. Sekarang Mas Dharma. Ayo Mas Dharma. Fast respon ini. Read the instructions careful before using it. Oke, good. Fast respon. Kalau itu fast respon.
Ya, masih ada yang itu tuh kurang tuh. Carefully katanya. Carefully. Nah, Mas Dharma nanti diperiksa lagi dulu. Ini buru-buru kali ya, Mas ya. Takut ini, takut disuruh cepet-cepet. Ya, ya, ya. Oke, Mas. Sudah betul ya. Bisa nggak kata-katanya gini? Before using it, read the instruction carefully. Bisa nggak? Bisa ya. Tapi gimana? Tapi apa? Ya nggak ada apa tapi. Bisa juga karena. Oke, sekarang Mbak Lina melatihku katanya. Tadi siapa yang melatihku tuh? Oh, Mbak itu Nur Aini ya. Oke, dari Melati, tim Melati ya berarti ya. Oh, Lina Melati. Wash your hands before eating. Yeay. Ore, kita selesai. Yeay, selesai. Terima kasih, teman-teman. Oke, halaman 12 selesai. Halaman 12. Halaman 11 kita sudah menyelesaikan bersama. Halaman 12 pun sudah kan? Oke. Ya. Oke, ada yang siap presentasi enggak? Kalau nggak siap, minggu depan saja. Oke, enggak? Ya wis, kita sepakati ya. Kita sepakati minggu depan saja. Oke ya. Biar sepakatnya minggu depan gitu. Oke. Sekarang materi. Materi ini udah belum ya? Saya mau nanya yang ini udah belum ya? Kemarin saya tampilkan ini tapi sudah dibahas belum? Udah ya? Oke, kalau ini udah. Nah, belum. Kalau yang ini udah belum nih? I go to Puncak every week. Sebenarnya itu ada di my daily activities. Oh, belum. Ya wis. Aku tak jelaskan meneh. Oke. Simple present tense. Ya wis serak popo. Simple present tense. Kalau namanya simple berarti sesuatu yang sederhana. Halaman berapa? Halaman 6 baleh. Halaman 6 baleh. Wah, hidup di zaman Soeharto. Almarhum. Ya, campuran, Mbak. Namanya Jawa English ya kayak ki ya. Mohon maaf ya. Saya terlalu banyak bercanda ini. Maksud saya biar nggak terlalu serius tapi masuk gitu pelajarannya toh. Gitu ya. Serius tapi santai gitu. Sersan satu.
Ngapak. Ya wis, saya niki ono Banyumas toh. Ada yang dari Banyumas nggak ini? Oh, Mas Dharma dari Banyumas. Oh, sing Banyumas, Mas. Waduh, ngapa inyong? Inyong kabeh. Keprimen. Wah. Iya, iya, iya. Oh, ayah orang Sunda di dia tuh. Neng Nur Aini, Sundana di mana tuh, Soh? Saya mah bisa Sunda, tiasa Jawa. Sok baden ngomong fitnah ya, tiasa abi mah. Ah, fitnah ya. Nya tuh, tong hilap. Nanti saya takutnya saya ngajar pakai bahasa Sunda, nanti cuma Mbak Siti aja yang ngerti. Nya, nya orang Sunda, orang Jawi, ongkoh. Sunda ongkoh. Rapopo lah. Muhun. Tah, Mas Dharma ge apal gening muhun mah tuh. Ini ada Indramayu ya, oke ayah Sunda lain. Jawa iso, Sunda hayu. Yang nggak bisa, saya belum bisa itu Mandarin, Pak. Masih belajar saya Mandarin. Iya, itu Mbak Lina protes katanya. Mas Dharma ngaku Sunda tapi diajak ngomong nggak bisa. Eh, ya wis, ya wis. Ya, lanjutkan. Ya, sudah ya, kita lanjutkan. Oke, simple present tense usually used to express habitual activities. Apa itu habitual? Nah, habitual itu apa? Habitual. Hmm, habitual activities. Nah, aktivitas yang biasa dilakukan, yang rutinitas. Habitual itu rutinitas, ya. Aktivitas yang rutin. Ya, rutin dilakukan itu habitual. Kebiasaan, rutin ya. Gitu. Nah, pembentuk dari suatu kalimat kebiasaan atau kalimat yang membentuk suatu habitual habit yang biasa dilakukan untuk simple present tense itu biasanya menggunakan simple present tense bentuknya. Apa bentuknya? Nah, ini ada positif, ada negatif, ada tanda tanya. Maksudnya plus mark here we can use to make a statement. Jadi untuk membuat statement, membuat pernyataan. Nah, pernyataan yang dalam bentuk positif. Dalam kalimat positif. Nah, subject plus verb one. Ingat, verb one itu apa aja? Contohnya, udah pernah kan belajarnya apa itu verb? Verb itu kata kerja. Kalau yang bentuk satu itu adalah untuk present. Semua yang present atau yang semua yang habitual activities itu menggunakan present. Contohnya, I always eat. Nah, I always eat in the morning. Nah, gitu. Apalagi selain eat, verb banyak loh, banyak banget verb coba. Verb. Halo? Cek 1, 2, 3. Kok pada diem ini?
Oh, denger ya. Ada lagi nyimak. Oke, lanjut ya. Siap, siap. Nah, dalam bentuk negatif itu kita menggunakan do, does. Nah, itu pakai not plus verb one. Nah, gampang itu menggunakan do atau does atau not. Do itu untuk atau I, you, they, we. Nah, Ayu Dewi. Jadi ingat kalau do itu untuk si Ayu Dewi. Nah, I, you, they, we. Ingat ya, pasti ingat lah. Dewi Ayu juga boleh. Dewi Ayu. Jadi do itu untuk Dewi Ayu. Gampang itu ngingetnya. Atau Ayu Wide. Ayu Wide boleh. Ayu Dewi boleh. Gampang itu, ya. Ingat. Kemudian yang does itu menggunakan he, she, it. Itu diikuti dengan he, she, it. He, she, it diikuti dengan does gitu maksudnya. Ya, ulangi. Do itu diikuti dengan Ayu Wide. Setelah Ayu Wide. Oke. He, she, it. Nah, he, she, it itu diikuti dengan does, ya. Jadi ingat, jangan lupa does itu sama dengan do. Do sama dengan does. Nah, untuk pernyataan negatif itu menggunakan do not atau does not. Ya, it doesn't matter. Nah, it does not matter. Matter, M-A-T-T-R. It doesn't matter. Gitu ya. Gitu. Terus untuk pertanyaannya, do, does, plus subject, plus verb one. Baru tanda tanya. Ya, it is, doesn't matter. Is, does. Nah, udah ada is itu boleh nggak masih pakai does? Oke ya. Nanti ini bisa dilatih. Nah, contohnya apa? Coba lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Look at the example here. The first one, I go to Puncak every week. Then, for the negative form, we use don't. Here, I don't go to Puncak every week. Every week. Yes. And how to make in question sentence. So, do you go to Puncak every week? Do you go to Puncak every week? Yes, yes. I go to Puncak every week. Itu jawabannya. Kemudian, Cindy usually cooks every afternoon. Nah, kemudian untuk bentuk negatifnya adalah Cindy doesn't usually cook every afternoon. Does Cindy usually cook every afternoon? No, Cindy doesn't usually cook every afternoon. Itu dibolak-balik aja, Mbak. Gampang kok. Oke, sekarang untuk pembahasan minggu depan. Halo?
Oke, teman-teman, untuk pembahasan minggu depan, ya, coba dengarkan baik-baik. Coba kerjakan halaman 16. Ini PR lagi ya. Nggak apa-apa ya, PR lagi ya. Oke, kita PR lagi nih. Biar makin mantap bahasa Inggrisnya. Ya. Oke, PR halaman 16 bagian A, B. Nah, AB. Bagian A dan B. Itu untuk individual. Nah, ingat PR-nya tidak usah dikumpulkan. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama seperti tadi aja ya. Oke. Nah, nanti untuk tugasnya silakan dikerjakan. Nanti untuk minggu depan kita bahas bareng-bareng. Nah, ini individual ya. Kalau yang ditulisnya individual, berarti teman-teman harus ngerjakan masing-masing, ya. Oke. Sekarang lanjut PR-nya ke halaman 17. Nah, banyak PR nih kita. Halaman 17 bagian A. Bagian A aja. Bagian A saja deh. Bagian A saja. Nah, ini grup. Tugasnya jelas nggak? Maksud saya, kelihatan nggak tulisannya? Nah, ini nih. Oke. Baik, PR-nya ada dua ya untuk minggu depan. Yang pertama, PR yang sebelumnya, yang hari Selasa ya. Kemarin yang presentasi itu. Oke. Terus PR yang ini, yang halaman 16 dan 17. Untuk minggu depan ya, hari Jumat. Jumat minggu depan. Jadi PR-nya ada dua. Nanti teman-teman grupnya ya. Oke, ada yang nanya nih. Apakah yang grup juga dipresentasikan? Saya nanya balik, teman-teman siap nggak kalau dipresentasikan? Teman-teman setuju nggak kalau yang grup ini dipresentasikan? Mau dipresentasikan nggak? Karena di sini instruksinya, coba lihat halaman 17. Di situ instruksinya adalah ask your friends, then fill in the following table. Nah, ask your friend, coba tanya temanmu, siapa namanya, apa favorit sportnya, dan frekuensinya berapa nih setiap minggu gitu. Nah, teman-teman bisa ya cara nanyanya kayak tadi. Do you go to market every day misalkan? Oh, sorry, ini sport ya. Do you go to swimming pool every day gitu misalkan. Oh, sport ya. Ini ada yang nanya.
Galak bener ini. Ketua PJ-nya Edelweiss ya kalau nggak salah. Mbak Monik ini. Banyak galak bener. Saya nggak, saya suka renang. Saya suka renang, saya suka main tenis, saya suka apa lagi ya, main badminton. Nah, yang ditanyakan tentang sport, Pak. Pak, Mbak Lina. Yang ditanyakan tentang sport. Sport itu kan olahraga kan? Yang bersifat olahraga, sport. Ada kan yang di atasnya favorite sport. Nah, misalkan ditulis itu nama saya, Rio. Nah, jangan asal nanya apa favorit sportnya, jangan pakai itu, pakai bahasa Inggris dong, ya. Pakai bahasa Inggris nanyanya. Jadi walaupun satu kelompok tapi nanyanya pakai bahasa Inggris. What is your favorite sport? Nah, seperti itu. My favorite sport is, nah, I usually playing badminton every week. Twice a week misalkan. Dua kali seminggu. Nah, main bola gitu. Boleh. Boleh. Together we play badminton ya. Boleh. Badminton itu ada single, ada double. Ya, Mbak Siti Nuraini, kenapa? Ya, kalau perlu saya mau jawab, saya pertama pasti bahas yang PR pertama dulu, ya. Yang halaman 14 itu. Halaman 14 ya? Kok halaman 14? Oh iya benar-benar. Maaf, maaf. Halaman 14 itu kalau bisa eh saya ini nggak konsen jadinya. Kok main COC lagi? Maaf, maksud saya gini. Halaman 14, PR 14 itu kalau bisa minggu depan. Saya utamakan dulu yang PR yang pertama. PR yang pertama adalah yang halaman 14. Nah, yang halaman 16 dan 17 itu PR selanjutnya kan. Kalau misalkan masih sempat, saya bahas kedua-duanya. Maksudnya halaman 14 dulu. Kalau masih sempat berarti halaman 16 dan 17 gitu ya. Mbak Siti Nur Aini. Sudah jelas semuanya PJ-nya. Ya, oke. Siap ya. Tah, mangga tuh. Silakan nanti nanya ke teman-temannya ya. Tabelnya diisi. Gitu loh. Boleh. Main badmintonnya boleh di TMS saja ya. Atau main COC-nya di TMS. Atau di mana lah pokoknya. Enggak. Iya. Oke. Ya, Bulurah kepo ini. Bulurah, apa itu COC? Nah, kasih tahu nggak ya? Atau kasih tahu banget? Bulurah. Nanti ketagihan loh nanti, awas. Tanya yang udah pernah main COC pasti ketagihan. Oke, ya coba aja Mbak. Kalau belum ini.
Itu tuh Mbak Monik tuh. Mbak Monik jago dia. Kok film hantu ditonton? Oh, hobi. Hantu Taiwan. Pernah pernah ngonangi nggak? Ngonangi itu apa ya? Bahasa Indonesia apa mengonangi itu? Eh, ngeliat, nemuin ya. Bahasanya campuran, Rek. Ya, oke. Oke, udah jelas ya. Tugasnya udah jelas nih. Kalau sudah jelas, kita akhiri dulu malam ini. Kok 2 jam nggak kerasa ya? Saya yang nggak kerasa maksudnya. Saya kerasa banget. Waduh, kemarin sudah 3 jam. Sekarang masa 3 jam lagi? Nanti minta ke Pak Bambang, upgrade gitu. Pak, nambah dong bahasa Inggrisnya. Tapi ya jangan 5 jam juga, capek. Kecuali teman-teman kalau mau presentasi terus nggak apa-apa. Atau mau buat naskah pidato misalkan. Teman-teman boleh kalau mau, Pak saya punya pidato nih Pak, mau di apa namanya dibacakan di depan kelas misalkan. Oh itu saya sangat senang sekali. Silakan pidatonya menggunakan bahasa Inggris gitu. Menggunakan bahasa Inggris pidatonya. Wah itu mantap itu. Nggak apa-apa kalau misalkan Pak saya nambah 1 jam lagi baca pidato di depan kelas. Wah ini Mbak Nur Aini me, apa istilahnya ya, menerima tantangannya. Ya wes Mbak, nanti buat naskah pidato dibaca ya. Enggak, ini aja dulu deh. Tugasnya selesaikan ya. Tugasnya selesaikan dulu halaman 14 ABC. Nanti kerjakan, presentasikan, kemudian bahas halaman 16 dan 17 bagian A dan bagian B saja gitu ya. Ulangi 16 bagian A dan bagian B individually, secara individual, dan bagian halaman 17 bagian A saja, itu secara grup, oke? Nanti teman-teman presentasikan di depan kelas, oke ya? Begitu Mbak Mas Dharma masih stay tune nggak ya? Oh, masih ada. Stay tune. Oke, siap Mas. Ya, Mas Dharma. Mas Dharma ini hobinya fotografi ya. Iya, iya. Bagus, bagus. Pidato tentang pengalaman atau tentang cerita atau mau curhat nggak apa-apa. Curhat yang boleh di apa namanya di depan kelas gitu. Boleh. Pakai bahasa Inggris boleh. Misalkan nulis status. Nah, nulis status in English. Sekarang udah banyak nih saya bukan ini, bukan stalking tapi nggak tahu entah kenapa di timeline itu teman-teman ada yang update foto, ada yang update status bahasa Inggris, update video, wah macam-macam deh. Ya nggak apa-apa. Selagi itu yang diposting adalah positif, bisa memberikan manfaat, bukan mudarat, silakan gitu. Ya, manfaat bagi orang lain gitu. Itu lebih baik. Kita juga dapat ilmunya gitu ya. Posting pakai bahasa Inggris. Ya, Mbak Siti. Gimana, Mbak?
Oke, ya wis, kalau sudah paham, udah ya, udah dulu ya. Kita akhiri dulu ya belajar malam ini. Mudah-mudahan ilmunya tersampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat, ya. Amin. Baik, eh sekali lagi teman-teman dikerjakan ya PR-nya ya. Ya, nanti teman-teman harus buat ini loh kelompok, maksudnya grupnya mau diramaikan, grup Skype misalkan mau tentang conversation in English, grup apa? Grup WhatsApp gitu, misalkan buat note gitu, apa namanya voice note gitu. Jadi tolong coba ini nanti direkam di WhatsApp, kirim nanti ke grup. Oh ini pronunciation-nya bener nggak gitu. Itu bagus itu, ya. Pakai pakai WhatsApp. Nah, pakai voice note. Jadi voice note-nya nanti kirim nih. Hello, good afternoon, good evening. Gitu. Pokoknya yang I want to tell you about how to make a coffee, how to make a good coffee, how to pokoknya sekarang udah bisa lah ya. How to itu bukan how xiang tapi how to how to itu boleh dibikin video, boleh dibikin video, dibuat di line dan diposting di Facebook. Nanti tag ke saya boleh, silakan. Nggak apa-apa. Ya, oke. Semua segala sesuatu sarana belajar, media belajar itu bisa digunakan sekarang ya, lebih mudah. Jadi kita bisa belajar dari manapun, ya dari video YouTube, dari internet segala macam sudah bisa belajar itu dari mana saja ya. Tinggal bagaimana kita mencari, mengolahnya, semua informasi itu menjadi manfaat untuk kita. Oke? Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau apabila ada kekurangan kesalahan kata. Kadang-kadang saya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Pokoknya bahasa yang tidak ada sangkut pautnya dalam belajar mengajar itu karena seolah-olah saya ingin, wah lebay ya bahasanya. Seolah-olah saya ingin tidak menjadikan kelas ini sebuah keseriusan. Maksudnya bukan keseriusan. Biar nggak pada ngantuk, intinya gitu. Ya, karena kalau sudah ngantuk, itu konsentrasinya sudah hilang 90%. 10% tinggal ya gitu. Dalam mengajar takutnya nggak ngerti, Mbak Nisa. Saya bisa aja, tapi nanti pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Maksudnya di sini ada yang tekankan bisa, ya udah. Nanti kalau mau kita coba aja dulu ya, sersan, serius santai, ya. Coba nanti saya perlahan-lahan ngajar tapi pakai bahasa Inggris boleh deh. Oke, bertahap ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Nanti kalau misalkan mau ngelihat rekamannya lagi silakan, ngulas lagi pelajarannya silakan ya. Nanti saya akan posting juga hasil rekamannya. Baik, terima kasih. Malam ini sudah dulu. Sebelum bubar kita baca doa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat manfaat. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, selamat malam. See you next week guys for the next presentation. Then I have to say thank you very much tonight. Good night. Have a nice dream. Have a nice weekend.
and thank you very much. Good night. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.